Perkenalkan, nama saya Satrio Rahmat Kinasih dari kelas 2G Akuntansi Syariah dengan NIM 235221256. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah peradaban Islam dan pandangan Barat tentang kebudayaan dan peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kemunculan ada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Apa sih sebenarnya pengertian sejarah peradaban Islam itu? Jadi, istilah sejarah peradaban Islam itu mengandung makna yang kompleks dalam kerangka waktu, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam dunia Islam itu sendiri. Secara etimologis atau lugawi, sejarah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tarik yang merujuk pada menulis atau mencatat peristiwa dan waktu, menjadi dasar bagi pemahaman konseptual sejarah. Selanjutnya, ada secara terminologis. Secara terminologis, definisi sejarah memiliki variasi yang diberikan oleh para ahli. Contohnya, R.G. Collingwood menggambarkan sejarah dengan ungkapan "History is the history of thought" atau sejarah adalah sejarah pemikiran. Selanjutnya ada history is a kind of research or inquiry atau sejarah adalah sejenis penelitian atau penyelidikan. Konsep peradaban dalam konteks bahasa dapat dilihat dari penggunaan istilah civilizations dalam bahasa Inggris yang merujuk pada istilah civilization atau peradaban. Kata membudayakan mengindikasikan upaya untuk meningkatkan perilaku yang kasar atau tidak sopan dengan membentuk pola pikir yang lebih halus dan sopan. Beradab diartikan sebagai proses keluar dari keadaan primitif dan beralih ke kehidupan yang lebih beradab dan bermoral. Terlihat bahwa aspek perilaku dan moral lebih diutamakan dalam definisi peradaban ini. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejarah peradaban Islam merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam dan telah diabadikan, di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Jadi, agama Islam, ajaran-ajaran Islam mendasari lahirnya peradaban ketika itu. Oh gitu ya. Kalau sejarah perkembangan kebudayaan Islam itu gimana ya? Kalau untuk sejarah perkembangan kebudayaan Islam itu, Islam diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar disampaikan kepada umatnya. Proses evolusi kebudayaan Islam menjadi cerminan dari interaksi kompleks antara ajaran Islam dan konteks budaya di mana agama ini berkembang. Islam yang disampaikan melalui Rasulullah lahir dan berkembang dalam kebudayaan Arab pada zaman itu. Oleh karena itu, karakteristik kebudayaan Islam awalnya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Arab. Namun, seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai wilayah dan pencampuran dengan budaya lokal, kebudayaan Islam mulai menunjukkan beragam bentuk yang mencerminkan adaptasi lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Di Indonesia misalnya, kebudayaan Islam menunjukkan ciri khas yang unik, mencerminkan interaksi Islam dengan budaya lokal yang kaya. Perbedaan dalam praktik kebudayaan tidak dianggap sebagai ketidaksesuaian dengan ajaran Islam. Contohnya perbedaan bahasa komunikasi, model pakaian, dan lain-lain, di mana nilai-nilai yang mendasarinya tetap terjaga. Seiring waktu, perkembangan kebudayaan Islam menonjol, terutama dalam bidang intelektual, melahirkan tokoh-tokoh dan pemikiran yang mempengaruhi berbagai disiplin ilmu serta seni dan budaya Islam yang berkembang pesat. Pencapaian paling berpengaruh dalam kebudayaan Islam sepanjang sejarah komunitas Muslim adalah kemajuan budaya intelektual Islam. Sejak abad pertama Hijriyah, perkembangan Islam telah menciptakan ilmuwan Muslim yang mengembangkan sistem berpikir atau metode ijtihad dalam berbagai disiplin ilmu, yang dikenal sebagai mazhab.
Beberapa di antara ilmuwan Muslim yang terkenal dalam hal ini adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dalam bidang fikih, yang kemudian diikuti oleh perkembangan pemikiran dalam berbagai bidang ilmu lainnya yang menghasilkan banyak ilmuwan Muslim. Di antara ilmuwan Muslim di luar ranah ilmu fikih, terdapat tokoh seperti Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi, Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi, Al-Razi pada tahun 865 sampai 925 Masehi, serta berbagai intelektual lainnya dalam bidang filsafat. Contoh nyatanya ada Rabi'ah al-Adawiyah yang terkenal dengan teori mahabbah, dan Ibnu al-Arabi yang dikenal dengan konsep wahdatul wujud dalam ilmu tasawuf. Dalam bidang matematika, terdapat tokoh seperti Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi dan Abu al-Wafa. Sementara dalam bidang fisika, ada Abu Yusuf Yakub, Ibnu Isa Al-Kindi, dan Abu al-Raihan Muhammad Ibnu Ahmad al-Biruni. Di bidang fisika, terdapat Jabir Ibnu Hayyan al-Kufi, al-Sufi, dan Abu Usman al-Jahiz. Serta dalam ilmu biologi, Al-Dinawari dikenal dengan karyanya yang monumental yang diterjemahkan menjadi ensiklopedia botanika. Kalau pandangan bangsa Barat terhadap kebudayaan dan peradaban Islam itu sendiri. Untuk pandangan Barat terhadap kebudayaan dan peradaban Islam itu, dalam evolusi sejarah peradaban Islam, terjadi dinamika pasang surut dan tahapan-tahapan yang dapat diklasifikasikan. Harun Nasution membagi sejarah peradaban Islam menjadi 5 kelompok periode, yaitu yang pertama, klasik, pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua ada disintegrasi, pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Yang ketiga ada pertengahan, pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang keempat ada 3 kerajaan besar, pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Dan yang kelima ada modern, pada tahun 1800 sampai sekarang. Dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan sejarah tersebut, terlihat jelas peran yang dimainkan oleh umat Islam dalam dinamika perkembangan dunia memiliki dampak yang signifikan. Jika pada awalnya kemajuan peradaban dunia ditopang oleh kontribusi orang-orang Yunani dengan lahirnya para filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain yang menjadi fondasi bagi teori-teori ilmu pengetahuan dan filsafat. Namun, dalam perkembangannya, peradaban Yunani terhenti beberapa abad lamanya, mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan mengalami masa kegelapan. Akan tetapi, dengan lahirnya pemikir-pemikir Islam pada masa klasik, mulai menerjemahkan peninggalan-peninggalan Yunani ke dalam bahasa Arab, melahirkan filosof-filosof Muslim yang memegang peranan penting dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd, serta lahirnya pemikir-pemikir Islam dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Para tokoh semacam itu muncul selama zaman keemasan Islam yang memiliki peran penting dalam kemajuan peradaban Islam, yang juga memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia Barat, di mana pada masa itu kekayaan peradaban Islam melebihi dunia Barat. Sejarah Eropa selama abad pertengahan ditandai oleh dominasi ajaran tradisional dan dogma gereja. Ini disebabkan oleh fakta bahwa para pemimpin gereja secara langsung terlibat dalam urusan politik. Bahkan pada masa itu, paus, kardinal, dan uskup memiliki kekuasaan tertinggi dalam kebijakan
pemerintah, sehingga ajaran dan dogma gereja diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Gereja pada waktu itu bahkan bersikap otoriter dengan memaksa pandangannya, seperti monopoli atas kebenaran mutlak oleh paus dan penegakan otoritas gereja yang ketat. Galileo Galilei yang tidak sejalan dengan doktrin gereja tersebut akhirnya dihukum mati karena mempertahankan pandangannya. Sistem monopoli gereja seperti ini menyebabkan Eropa mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Suasana seperti ini barulah mengalami perubahan setelah pemikiran skolastik Islam memasuki dunia Eropa, seperti yang diakui oleh Dr. Keybon, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa adalah berkat sumbangan kaum muslimin, sehingga Eropa Kristen menyuarakan kebiadabannya. Sebagai reaksi atas kejadian ini, pemimpin gereja yang memegang kekuasaan real di Eropa mengkafirkan pendurhaka-pendurhaka tersebut, menghalalkan darah dan harta penemu ilmu untuk ditegakkan agama. Kedatangan Islam merupakan revolusi yang dapat membalikkan arus gelombang kebudayaan ke arah dunia baru, yang dapat meletakkan nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan keselamatan. Oh gitu ya. Kalau perkembangan dan sejak dan peradaban Islam itu terhadap bangsa Barat. Pengaruhnya ya. Kalau untuk pengaruhnya itu dalam Islam itu sudah mempengaruhi bangsa Barat selama berabad-abad sampai mereka itu memiliki dampak yang signifikan nih yuk. Jadi pengaruh Islam terhadap dunia Barat tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, tetapi juga meluas ke bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Pusat-pusat pembelajaran Islam di Spanyol seperti Cordoba dan Toledo memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan dan pembelajaran di Eropa. Dalam konteks ini, mari kita telaah bagaimana pengaruh Islam mempengaruhi ranah ilmu pengetahuan melalui upaya-upaya pendirian pusat-pusat pembelajaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan muslim dalam penelitian ilmiah, serta warisan keilmuan yang mencakup bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Secara keseluruhan, dampak Islam dalam bidang ilmu pengetahuan mencakup kontribusi yang substansial terutama dalam ranah matematika, astronomi, dan kedokteran. Peradaban Islam melalui institusi-institusi pembelajaran, peranan intelektual muslim, dan penyebaran karya-karya ilmiah telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di dunia barat. Warisan keilmuan ini tidak hanya mengenalkan konsep-konsep yang berarti, tetapi juga memelihara pengetahuan klasik yang bertujuan untuk mendorong kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia. Pengaruh Islam dalam sistem hukum adalah salah satu aspek penting dari interaksi antara peradaban Islam dan dunia barat. Pengaruh hukum Islam dapat dilihat dalam sistem hukum di beberapa negara Eropa, khususnya di negara Spanyol dan Portugal, yang mewarisi struktur hukum dari masa penjajahan Muslim. Kontribusi ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga nilai kemanusiaan dan keadilan yang telah membentuk fondasi bagi perkembangan hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di Eropa. Islam atau Syariah di Spanyol selama masa penaklukan Arab serta pengaruh hukum Islam dalam perkembangan hukum di Eropa. Pengaruh ini terwujud melalui penerjemahan karya-karya ilmiah dan hukum sebagai hasil dari interaksi budaya antara dunia Islam dan Barat. Warisan intelektual dan kebudayaan Islam telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan peradaban Barat dan terus mempengaruhi dinamika global saat ini. Oh gitu ya. Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama yuk. Terima kasih ya teman-teman sudah mau melihat video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kalau ada materi yang kurang tepat, mohon dikoreksi ya. Terima kasih. Dalam kesimpulan, pengaruh Islam terhadap dunia barat selama berabad-abad telah memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem ekonomi hingga perkembangan sosial dan budaya.
Pengaruh ini mencakup kontribusi penting dalam perkembangan sistem keuangan yang inklusif, perdagangan yang melintasi perbatasan, pertukaran budaya yang beragam, serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan pendidikan. Sistem ekonomi Islam memengaruhi struktur keuangan dan praktik perbankan di Barat, sementara perdagangan dan pertukaran budaya membawa konsep-konsep baru, teknologi, dan pengetahuan sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Barat juga sangat dipengaruhi oleh kontribusi ilmuwan Muslim dan penyebaran karya-karya mereka. Selain itu, interaksi antara peradaban Islam dan Barat telah menciptakan warisan yang kaya dan beragam, menegaskan pentingnya dialog antar budaya dalam mengembangkan peradaban manusia.